Oke, kita membuat video tutorial cara mengoperasikan PC-nya langsung dari ruang server. Nah, yang pertama untuk menampilkan gambar secara full screen, klik 2 kali. Set. Nah, khusus kamera-kamera yang fix seperti ini, dia tidak memiliki optical zoom, jadi hanya bisa digital zoom saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini cuma digital zoom, ini bukan optiknya. Di mouse di ini, tik 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 tik. Nah, oke, itu digital zoom. Jadi digital zoom itu kalau diperbesar gambarnya akan pecah. Oke, klik 2 kali lagi untuk kembali, atau klik kanan 1 kali. Nah, terus yang ini, yang kamera notebook ini pakai kamera PTZ atau Speedzoom. Nah, ini menggunakan optical zoom 25 kali, jadi bagus ini. Nah, dia sedang diarahkan untuk mengawasi Pak Security kalau orang itu ada. Caranya di kanan PTZ kontrol. Untuk menggerakkan PTZ kan kita bisa zoom out, klik tanda min. Nah, arah ke kanan ini bisa. Coba kita zoom area di sekitar lebih 100 meter. Ini kelihatan satu nggak? Zoom kelihatan satu dulu. Nah, kita ngezoom rumput di jarak kurang lebih 100 meter. Gambarnya tidak pecah karena ini optical zoom, jadi pakai lensa tele. Maksimal zoomnya seperti ini. Jadi ini kalau ada kumbang di sini masih kelihatan di jarak 100 meter. Nah, kita zoom out. Kembalikan lagi untuk mengawasi pintu gerbang. Ke sini supaya kalau ada kendaraan keluar masuk terpantau. Terus kemudian sekarang caranya untuk melihat rekaman atau playback itu tinggal diklik kanan, kemudian klik kiri di tulisan playback ini, ketik. Nah, yang pertama kita milih kameranya dulu. Nah, ini ada nama-nama kamera mana yang mau dilihat. Ini misalkan unit botol 1. Nah, kita milih di unit botol 1. Terus yang di bawah ini adalah tanggalnya. Kita milih tanggal, misalkan tanggal 17, kita klik di nomor 17. Kemudian yang bawah ini adalah jamnya. Kita bisa memilih skala 24 jam. Nah, di 0, 1, 2, 3, 4 sampai 24 ini skala 24 jam. Kalau saya mau lihat jam 7 pagi, saya klik di angka 7. Set. Nah, ini tanggal 17 jam 7 pagi. Terus kalau mau di jam 10 tinggal klik di angka 10. Set. Gini. Oke. Terus skalanya mau saya perkecil, saya klik di 1H, maksudnya 1 hour 1 jam. Terus ini sekitar jam 10, 10.15 dan lain-lain. Nah, terus ini kan rekamannya kontinu. Yang warna ungu itu ungu tadi ini. Biru ungu. Biru. Oke, garis yang warna biru ini garis rekamannya. Ya, jadi kita bisa ke sini, ke sini, ke sini. Nah, cuman ada juga titik yang warna hijau-hijau ini, hijau-hijau sama kita ini juga tahu. Ya, kita di bawahnya garis biru persis ini ada warna hijau-hijau. Ini maksudnya motion detection, jadi deteksi gerak. Jadi di jam-jam yang ada titik-titik hijaunya ini maksudnya di situ ada pergerakan
objek. Ya ini misalkan ini bapak-bapak ini lagi mainan karung ya, numpuk karung. Ini dia terdeteksi sebagai gerakan, makanya di yang di jam-jam ini ada titik-titik warna hijau. Jadi kalau kita mau mengecek ada kegiatan apa, bisa langsung menuju yang titik hijau. Nah seperti ini. Nah, jadi nggak leren nunggu 24 jam untuk mengecek satu kejadian. Jadi bisa langsung menuju ke titik-titik hijau aja. Set. Nah, set. Oke. Tapi basically yang warna biru ini merekam semua aktivitas. Nah sekalipun nggak ada orang, ini ada orang tapi dia diam saja tidak bergerak, tetap direkam tapi tidak ada titik hijaunya, tidak terdeteksi sebagai pergerakan karena ini orangnya diam aja, jadi dianggap seperti objek diam, dianggap patung mungkin. Terus kalau mau nambah kamera yang lain, tinggal centang kamera yang lain boleh, atau centang lagi kamera yang lain, tambahkan lagi kamera yang lain jadi 4 tampilan boleh. Bisa juga diganti tanggalnya, tanggal 18 bisa. Terus kalau untuk kembali tinggal klik kanan, set, kembali lagi ke tampilan awal. Nah ini live-nya, live yang tampil sekarang. Oke, terus apa lagi? Flashback apa mana? Backup. Oke, backup. Nah, untuk membackup kita butuh alat namanya flash disk. Ya, flash disk untuk membackup. Oke, yang pertama kalau kita mau membackup suatu kejadian, kita pilih dulu area mana, kamera mana yang mau di backup dan kejadian apa. Nah ini misalkan di area ini apa jenisnya sih? Security. Oke, di area security. Misalkan kita butuh membackup suatu kejadian di sini, kita tinggal klik kanan, kemudian playback. Nah kita tinggal milih jamnya, jam berapa yang mau kita backup. Misalkan tadi pagi di sini ada suatu kejadian yang mau diambil scan-nya ya. Sekitar jam 8 kita klik dulu jam 8 set. Ini ada pergerakannya sekitar tanda hijau ini. Nah ini misalkan kita mau mengambil rekaman bapak-bapak ini ya, yang sedang berjalan. Kita tinggal klik start clipping. Terus, nah ini kita biarkan dulu mengclipping sampai bapak ini selesai lewat. Oke, kita stop clipping, klik. Nah, artinya bapak jalan dari kiri ke kanan tadi sudah kita clipping, kemudian sekarang kita cari di file manajernya. Nah, oke. Ini adalah rekaman bapak berjalan tadi yang sudah saya clipping, yang sudah saya potong dari sini tadi. Kemudian selanjutnya saya tinggal masukkan flash disknya. Ini ternyata berubah. Yang tadi flash disk saya sekarang dibelikan langsung oleh Mbak Lina. Oke. Terus flash disknya kita tancapkan di sini ya. Ini ada slot untuk flash disk, kita tancapkan saja. Cerut. Oke, mantap. Nah, terus kemudian clipping saya tadi ini tinggal dicentang aja gini. Dicentang, kemudian saya klik ekspor. Nah ini tujuannya tadi sip. Nah, ekspor. Nah ini tinggal saya klik ekspor. Oke. Nah kemudian ini device name-nya USB flash disk 1.1. Oke. Kapasitasnya flash disk ini harus terbaca ya. Kalau nggak terbaca berarti flash disknya rusak. Nah, kalau sudah terbaca berarti betul flash disknya. Oke, sekarang kita klik ekspor lagi. Set. Nah,
Di sini ada video and log ya. Terus yang kedua player. Nah, untuk kalau kita mau pertama kali mengambil video, kita juga ikutkan playernya ya. Playernya ini nanti untuk kita install di laptop. Jadi kalau laptopnya belum terinstall player, nah kita juga mesti download playernya juga. Tapi kalau sudah pernah sebelumnya sudah terinstall player, nggak usah, nggak apa-apa, videonya tok gini. Oke, nah ini kita ambil playernya dulu aja ke flash disk. Oke, export finish. Nah, terus sekarang kita export lagi untuk videonya. Oke, export finish lagi dan klik OK. Nah ini dia, ini videonya sudah CH0120MP4, ini sudah masuk ke flash disk kita. Kembali ke tampilan utama. Intinya seperti itu aja sih untuk operasionalnya CCTV. Yang pertama tampilan, kemudian menggerakkan PTZ ini tadi ya. Terus yang ketiga untuk mengambil rekaman, karena pada basicnya, pada prinsipnya CCTV untuk merekam aktivitas di tempat tertentu, sehingga kalau ada kejadian yang kita mau melihat rekodnya, kita bisa menampilkan kembali dan mengambil footprintnya di videonya. Basicnya untuk penggunaan baca. Walaupun di sini ada banyak menu, record, configuration, maintenance dan lain sebagainya. Ini sebetulnya area advance, area teknisi. Jadi untuk pengoperasian tidak terlalu digunakan ya. Kecuali kalau dengan mau tak-atik dan nanti troubleshoot sendiri, monggo silakan. Tapi untuk pengoperasian yang jelas tadi membesarkan, mengecilkan, kemudian playback gitu-gitu dok. Terus sama PTZ menggerakkan PTZ seperti ini. Sudah itu tak cukup untuk operasional. Oke, terima kasih. Nah, untuk operasional sehari-hari, karena yang merekam itu sebetulnya VR-nya ini yang merekam semua kegiatan dan menyimpan dokumentasi kamera. Untuk monitornya hanya dibutuhkan kalau kita mau mengecek ke sini saja. Jadi kalau tidak digunakan mending sadar saja untuk reviewnya, supaya menghemat listrik. Jadi ini tidak masalah. Yang penting VR-nya tetap nyala ya. Jadi dia operasional masih tetap jalan. Lalu kalau kita mau menggunakan ruang server untuk mengecek CCTV, kita nyalakan lagi. Oke, itu kalau kita nggak lihat ya kita menggunakan. Yang penting VR-nya masih tetap on. Ya. Oke, kan. Nah, ini flash disk yang kita ambil tadi dari ruang server, dari servernya CCTV. Sekarang kita lihat rekaman yang ada di dalam flash disk. Nah, ini dia. Ini hasil filenya tadi, file rekaman yang tadi. Terus ini layarnya kita ekstrak. Nah ini aplikasi berbeda. Nah ini dia VS playernya. Oke, kita buka player, kemudian ini filenya kita ambil, kita drag ke player. Nah itu dia tadi bapak yang tadi yang berjalan dari kiri ke kanan kamera, yang kita ambil rekamannya tadi. Oke, dari rekaman ini akhirnya ini bisa menjadi footprint suatu kejadian untuk memberikan apresiasi kepada bapak ini karena melakukan pekerjaannya dengan baik, membersihkan sampah di mana-mana. Oke, itu aja. Nah, yang penting ada VS player dan file rekaman yang telah kita ambil.
Jadi PS player ini kita buka, kemudian rekamannya kita tarik PS player. Oke, gitu aja, selesai. Untuk pengoperasian di handphone ini lebih sederhana. Kita tinggal buka aplikasi SViz. Oke, kita tinggal pilih kamera, area mana kamera yang mau kita lihat. Misalkan di gudang stok SP2. Untuk tampilan yang lebih jernih, kita pindahkan dasar ke tampilan hidden. Nah, jadi ada kelemahannya kalau kita melihat dari handphone, ada sedikit buffering-nya karena ini melalui internet. Kemudian untuk melihat rekaman kita tinggal buka di galeri seperti ini. Kita bisa menggeser-geser jamnya, jam yang kita mau lihat di mana. Kemudian juga kita bisa memindahkan atau memilih tanggalnya. Ini misalkan tanggal 17, 18, atau 19 dan seterusnya. Untuk tanggal yang ada titik-titik birunya itu artinya sudah ada rekaman. Oke. Kemudian untuk mengcopy suatu kejadian ke memori handphone kita, ini juga mudah sekali. Kita tinggal klik simbol handycam ini satu kali. Nah, kita ambil rekaman CCTV beberapa detik atau beberapa menit yang kita mau. Kemudian kalau sudah cukup, kita klik satu kali lagi. Nah, maka rekaman yang kita ambil tadi itu sudah masuk di galeri handphone kita.